melihat bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasinya. Masih saja secara manual. Seperti unjuk rasa yang kerap terjadi di Indonesia ini. Pada tahun 2021 saja, sudah ada 2.205 kejadian unjuk rasa yang menimbulkan banyak dampak negatif, seperti kemacetan jalan, kriminalitas, kerusakan fasilitas umum, bahkan perpecahan. Apakah negara kita masih tergolong sebagai negara yang kuno, sehingga penyampaian aspirasi tidak menggunakan cara yang modern, dengan menggunakan perkembangan teknologi yang sudah ada? Hal inilah yang menjadi penghambat perkembangan pembangunan desa di Indonesia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa tahun 2018, jumlah desa mandiri di Indonesia hanya sejumlah 5.606 desa, atau hanya sekitar 7% dari jumlah desa di Indonesia. Padahal, jumlah masyarakat pedesaan yang sudah menguasai atau menggunakan smartphone sejumlah 60,18% dari total jumlah penduduk di daerah pedesaan. Seharusnya, dengan adanya perkembangan teknologi seperti smartphone saat ini, masyarakat desa lebih mudah menyampaikan aspirasinya dan ditanggapi dengan cepat, tanpa harus melakukan cara-cara manual seperti unjuk rasa dan lainnya. Namun, apakah aspirasi masyarakat desa ini perlu didengar? Bukannya pembangunan desa itu merupakan tugasnya pemerintah ya? Tentu saja tidak. Masyarakat pedesaan juga memiliki peranan penting untuk menyukseskan visi bangsa ke depannya. Aspirasi masyarakat pedesaan perlu untuk didengar agar masyarakat berlomba-lomba membuat suatu inovasi demi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa mereka. Peran desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, tidak peduli kamu berasal dari mana, sukumu apa, kita memiliki kewajiban yang sama untuk menyukseskan visi bangsa ke depan. Kegelisahan atas bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasinya, yang mana masih saja secara manual, menuntut kita memberikan sebuah gagasan bernama Benih. Aplikasi Benih Indonesia guna membantu masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam menjalankan peran pada bidang legislatif. Nah, sekarang kita akan kenalan langsung dengan si Benih. Untuk itu, saya panggil dulu Benihnya. Benih, sini. Kita kenalan dulu ya. Halo Benih. Nah, Benih atau Benih Indonesia merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat pedesaan, yang mana akan disaring oleh Badan Permusyawaratan Desa masing-masing desa. Aspirasi ini yang nantinya akan disalurkan ke instansi terkait atau pihak terkait, sesuai dengan topik yang diusulkannya. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Benih ini, akan langsung dijelaskan oleh si Benih. Kepada Benih, dipersilakan. Halo, selamat datang di aplikasi Benih. Sampaikan aspirasimu. Di sini pilih status Anda sebagai masyarakat. Lalu jika kalian belum punya akun, yuk buat akun terlebih dahulu. Di sini lengkapi identitas kalian, lalu pilih lokasi sesuai domisili kalian. Lalu kalian buat akun. Kemudian kalian login. Setelah login akan ada 4 fitur nih. Yuk cek satu-satu. Pertama, usul. Di sini kalian bisa mengajukan usulan dan langsung mengirimkannya ke BPD. Lalu lacak. Di sini kalian bisa melacak usulan kalian sudah sampai mana. Yang hijau artinya usulan kalian sudah diterima. Usulan kalian akan diverifikasi BPD dan juga instansi pemerintah. Kemudian, usulan yang ditolak. Kalian bisa periksa usulan kalian dan mengeditnya. Jika tidak ada perubahan, kalian bisa langsung simpan perubahan. Kemudian, jika ingin mengajukan banding, kalian bisa langsung mengajukan banding. Lalu
Lalu jika ingin usulan kalian dilihat oleh masyarakat pengguna Beni, kalian bisa langsung naikkan usulan. Lalu fitur beranda Anda. Di sini kalian bisa melihat usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat pengguna Beni. Lalu jika kalian ingin menaikkan usulan dari masyarakat lain, kalian bisa langsung klik up dan juga klik love. Kemudian riwayat usulan. Kalian bisa melihat riwayat usulan yang sudah kalian ajukan. Kemudian kalian bisa mengklik pusat bantuan. Di sini ada tentang kami, lalu ada Q&A, kemudian ada pelayanan pengguna. Di sini kalian bisa ketik pesan lalu mengirimkannya dan juga langsung ditanggapi oleh admin. Kemudian di sini ada my account yang berisikan tentang biodata kalian. Lalu jika kalian ingin ganti akun, kalian bisa langsung keluar akun. Selanjutnya kita pilih status Anda bagian BPD. Untuk login, kalian bisa langsung masukkan kode BPD dan juga password yang telah ditentukan. Ini merupakan fitur-fitur yang ada dalam status BPD. Kita ke usulan masuk ya. Nah, di sini kalian bisa melihat usulan masuk dari masyarakat. Di sini ada usulan masuk yang bisa diajukan. Lalu, kita bisa melihat usulan masuk yang sudah diterima dengan tanda centang. Selanjutnya, kita ke laca ajuan. Sama seperti sebelumnya, laca ajuan digunakan untuk melacak usulan ataupun ajuan kalian sudah sampai mana. Di sini, kalian juga bisa melihat yang diterima dan yang ditolak. Prosesnya sama seperti yang di status masyarakat. Namun bedanya, ajukan bandingnya langsung ke instansi. Dan juga untuk fitur naikkan ajuan itu hanya untuk BPD saja. Kemudian langsung ke beranda Anda, dan di beranda Anda ini sama seperti sebelumnya, namun ini hanya terfokuskan pada BPD saja. Kemudian ke riwayat ajuan. Di sini kalian bisa melihat status usulan yang telah diajukan. Selanjutnya kita ke fitur pusat bantuan. Sama seperti sebelumnya, pusat bantuan juga digunakan untuk bertanya dan lain sebagainya. Dan di sini hanya difokuskan untuk BPD saja. Selanjutnya kita akan pindah akun ke instansi pemerintahan. Silakan masukkan kode instansi dan password yang telah ditentukan. Ini merupakan fitur-fiturnya. Kita lihat ajuan masuk ya. Di sini kita bisa melihat ajuan dari masing-masing badan permusyawaratan desa. Ini merupakan pesan yang diajukan. Lalu kita bisa lihat juga status ajuannya. Ini ajuan yang disetujui. Lalu kemudian ada juga ajuan yang diproses. Lalu kita bisa juga melihat ajuan banding. Lalu ada fitur pusat bantuan dan juga akun saya. Sekian pemaparan terkait dengan aplikasi Beni. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa. Beni hadir sebagai sebuah aplikasi yang sudah dimutakhirkan yang didukung oleh lembaga pendidikan, organisasi, maupun pihak proyek tim terkait. Namun, tidak menutup kemungkinan Beni akan terus bertumbuh kembang dan menjadi teknologi informasi untuk kebermanfaatan. Seperti tujuan dari Beni sendiri, yaitu membantu masyarakat pedesaan untuk menjalankan perannya pada bidang legislatif. Maka, saya dapat meyakinkan bahwa modernisasi dalam menyampaikan aspirasi yang mana hanya sebatas angan, kedepannya akan direalisasikan. Tidak hanya saya sendiri, tapi saya mengajak kalian semua untuk dapat berpartisipasi. Sampai detik ini, barangkali kesusahan berpendapat tidak menyiksa hidup kalian. Aspirasi yang kalian tidak anggap penting, barangkali sangat dibutuhkan oleh orang lain. Bukankah terlalu kejam melihat orang lain kesusahan dan merasa gagal hidup karena aspirasinya yang selalu dibungkam? Oleh karena itu, saya, Tami Erprastia, bersama dengan dua rekan saya, Fitriana Yusra Hikmawati dan Misbahul Munir, mengajak kalian untuk dapat mendukung aplikasi Beni dengan menggunakan aplikasi ini. Seperti slogan kami yang selalu kami gaungkan, gunakan Beni, majukan pedesaan. Terima kasih.